Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wijaya dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis term dalam ilmu logika. Term dalam ilmu logika adalah kata atau kelompok kata yang memiliki makna tertentu dan digunakan untuk membentuk pernyataan dan argumen. Jenis-jenis term adalah yang pertama, term singular atau term tunggal. Term singular adalah term yang merujuk pada satu individu, benda, atau entitas tertentu secara spesifik. Contohnya adalah kata Prabowo. Prabowo itu adalah merujuk pada seorang presiden di Republik Indonesia. Contoh yang kedua adalah term umum. Term yang kedua adalah term umum. Contohnya adalah term umum adalah term yang merujuk pada sekelompok individu, baik itu individu, benda, atau entitas tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Contohnya adalah manusia. Kata manusia itu mencakup pada semua individu yang memiliki sifat sebagaimana manusia, seperti Prabowo, Megawati, dan sebagainya. Yang ketiga adalah term kolektif. Term kolektif adalah term yang merujuk pada kumpulan, individu, atau benda sebagai satu kesatuan, bukan lagi sebagai individu terpisah. Term ini menekankan pada kelompok sebagai entitas tunggal. Contohnya adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia merujuk pada seluruh penduduk Indonesia sebagai satu kesatuan, bukan lagi sebagai individu. Salah satu contoh bentuk sesat pikir dalam logical fallacy, sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau lemah, meskipun argumen tersebut memungkinkan terlihat meyakinkan. Berikut adalah contoh sesat pikir. Yang pertama adalah ad hominem atau menyerang pribadi. Contoh argumennya adalah Barack Obama tidak pantas menjadi presiden Amerika karena dia adalah pria berkulit hitam. Kata pria berkulit hitam itu adalah ad hominem, menyerang pribadi, karena adalah bentuk rasis. Kita tidak boleh rasis, bahkan dalam hal apapun, karena ras adalah event konstanta, sesuatu yang tidak bisa dirubah, bukan variabel, sesuatu yang dapat dirubah, bukan. Maka ini termasuk ke dalam ad hominem, menyerang pribadi, personil. Maka tidak boleh. Yang kedua, contoh yang kedua, salah satu sesat pikir yang kedua adalah hasty generalization. Apa itu? Membuat kesimpulan umum berdasarkan bukti yang terbatas atau tidak representatif. Contoh, pada sebuah argumen, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kita perlu meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan teknologi agar sumber daya manusia Indonesia lebih kompetitif di kancah global. Tanggapan dari hasty generalization adalah, saya kenal beberapa lulusan universitas top Indonesia, tapi mereka tidak bisa apa-apa di dunia kerja. Jadi meningkatkan pendidikan tinggi itu tidak akan membantu Indonesia Emas 2045. Tanggapan ini adalah contoh hasty generalization karena membuat kesimpulan umum bahwa meningkatkan pendidikan tinggi tidak membantu, hanya berdasarkan pengalaman terbatas dengan beberapa lulusan. Ini mengabaikan fakta bahwa kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan jika ditingkatkan bisa menghasilkan dampak positif yang signifikan untuk visi Indonesia Emas 2045 dan tidak dapat dinilai dari hanya beberapa kasus individu saja. Yang ketiga, contoh sesat pikir adalah strongman. Strongman adalah memutarbalikan atau menyederhanakan argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah atau salah, lalu menyerang versi tersebut. Jadi ketika argumen yang tadi, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kita perlu meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan teknologi agar sumber daya manusia Indonesia lebih kompetitif di kancah global. Tanggapan dari strongman-nya,
Jadi kamu bilang kita harus mengabaikan sektor lain seperti pertanian dan pariwisata, lalu fokus cuma pada pendidikan dan teknologi? Itu tidak realistis. Ekonomi kita butuh keseimbangan. Nah, itu adalah contoh tanggapan strawman. Tanggapan ini adalah contoh strawman karena memutarbalikkan argumen asli. Argumen aslinya kan meningkatkan investasi di pendidikan dan teknologi. Menjadi versi ekstrim yaitu mengabaikan sektor lain seperti pertanian dan pariwisata. Argumen asli ini tidak menyatakan bahwa sektor lain harus diabaikan, melainkan hanya menekankan pentingnya pendidikan dan teknologi untuk daya saing global. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.